record kembali. Oke. Nah, kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu aspek 2, pola pikir, ya. Runtutan kedua berarti dari 10 ini untuk masuk ke intensifying dan reduktifnya. Kemarin kita sudah membahas major traits-nya ada 4, yaitu analitis, investigatif, metodis, dan komprehensif. Nah, mana yang lebih optimal? Tentu kita belum tahu, ya gitu. Jadi kita untuk mengetahui optimal atau tidaknya perlu diikuti dengan intensifying dan reduktif. Nah, sekarang kita akan masuk ke intensifying-nya apa saja. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada namanya broad-mindedness. Broad-minded. Broad-minded, tandanya itu adalah dari huruf E, ya, dengan loops yang terbuka lebar. Ya, jadi loops itu adalah ini, lubang ini nih. Nah, ini terbuka, ya gitu. Kalau saya cara mudah menghafalkannya itu suka dikaitkan dengan contoh-contoh ilustrasi. Kayak contohnya di sini, ya, saya suka mengibaratkannya kayak telinga. Karena apa? Arti dari broad-mindedness itu adalah terbuka, toleran, ya gitu terhadap opini orang lain, mampu mendengarkan masukan, input dari orang lain, ya gitu. Jadi kayak telinga aja, kalau telinganya kebuka berarti ya mudah mendengar masukan atau input dari orang lain, gitu. Nah, apa hubungannya dengan pola pikir? Ada. Jadi ketika dia itu menganalisa, mengumpulkan data, ya, maka ya dia sambil ngedengerin masukan, oh kayak gitu, oh kayak gini, gitu. Nah, itu yang pertama, broad-mindedness. Yang kedua adalah konsentrasi. Apa tanda konsentrasi? Tandanya adalah tulisan yang kecil-kecil. Coba aja Anda lihat tulisan ini, ya gitu nih, Anda tulisan. Nah, Anda bacanya aja perlu konsentrasi, ya kan gitu. Nah, sekarang coba Anda bayangkan si penulisnya. Penulisnya ini, dia menulis berhalaman-halaman dengan ukuran yang kecil terus-menerus. Berarti rentang konsentrasinya, span konsentrasinya bagus atau jelek? Jawabannya bagus, ya gitu. Jadi arti dari konsentrasi adalah penulis memiliki rentang waktu, rentang konsentrasi yang baik. Mampu memberi fokus, ya, memberi perhatian, fokus untuk waktu yang relatif lama. Nah, tandanya kan adalah ukuran yang kecil. Memang ukuran itu, jadi tanda itu bisa ngaruh ke lain-lain, ya, kemana-mana. Nah, ukuran contohnya dalam sosial, ya kalau ukuran kecil nanti berhubungan dengan introvert, ya gitu. Tapi itu nanti dibahasnya di aspek self-confidence dan di aspek relasi sosial, ya. Kalau berhubungan sama pola pikir, ya dia berarti lebih ke konsentrasi. Itu tanda kedua, ya, broad-mindedness. Yang kedua, konsentrasi. Sekarang kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah detail, ya, detail. Detail tandanya apa? Yaitu adalah titik yang lengkap pada huruf I dan huruf J. Tapi ada catatan kalau untuk J itu perlu Anda perhatikan secara keseluruhan. Apakah J-nya itu kadang pakai titik, kadang dilepas, kadang pakai titik, kadang dilepas, ya. Maka itu bisa Anda hitung, ya, berarti dia titiknya suka dilewat. Tapi kalau Anda melihat huruf J-nya semuanya tidak pakai titik, maka untuk J-nya itu Anda skip aja. Kenapa? Karena ada beberapa copybook, ya, beberapa metode pembelajaran yang mana huruf J itu memang tidak diberi titik. Ya, kalau I itu memang copybooknya secara umum memberi titik, gitu, ya. Nah, semakin lengkap, semakin baik titiknya, ya, maka ini dia berarti memang habitnya, kebiasaannya itu suka memperhatikan hal-hal detail. Terlebih kalau diikuti ukuran tulisan yang kecil, ya, maka berkembang menjadi konsentrasi, ya. Memiliki kemampuan untuk memberi fokus dan perhatian pada hal yang sifatnya detail. Nah, kalau kita bikin hipotesa, berarti ada beberapa pekerjaan yang cocok, seperti misalnya akunting, ya, farmasi, gitu, yang berhubungan sama detail-details, maka otomatis ini secara hipotesa ini harusnya cocok, ya gitu. Nah, kan saya ketemu orang yang titiknya tidak lengkap, ya gitu, tapi yang saya tahu dia detail. Nah, nanti dilihat lagi, bisa jadi ke cover sama konsentrasinya, atau bisa jadi karena habitnya dia. Jadi sebenarnya dia bukan orang yang detail, tapi dia suka melakukan cross check. Ya, cross check lagi gitu. Jadi kalau sekali mah suka kelewat gitu. Tapi ketika, ya, karena cross checknya itu akhirnya dia yang yang menjadi lebih baik. Dan itu juga bisa menjadi tips buat Anda kalau ada yang konsultasi. Misal, jadi kan attention to detail ini kebalikannya adalah inattention, ya, inattention.
inattention. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan ada orang inattention to detail, titiknya suka banyak dilewat, tapi dia inginnya akuntansi, ya accounting. Nah, secara tanda kan itu bertolak belakang, ya. Ini tidak terlalu detail, tapi dia inginnya accounting. Nah, nanti Anda sebagai konsultan kan tidak boleh. Jadi tugas kita tuh bukan menjudge dan kamu nggak boleh, kamu pasti gagal kalau itu. Wah, itu udah jahat ya kata saya, ya. Gitu, mematikan semangat orang. Nah, jadi tugasnya kita apa? Tugasnya kita setelah menggambarkan ya kita arahkan dengan baik, gitu. Misalnya nih kayak tadi ya kasusnya, titiknya dia suka dilewat, kita kasih tahu. Nah, kalau Anda tetap mau masuk accounting, maka yang perlu Anda antisipasi adalah perlu melakukan cross check berulang kali. Jadi setelah selesai, menurut Anda selesai, biasakan Anda melakukan cross check, gitu. Ya, nah itu ada saran-saran yang bagus ya gitu. Jadi tidak mematikan harapan atau minat orang. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada yang namanya fluidity atau flexibility. Fluid atau fleksibel itu indikatornya adalah huruf dan sambungan yang dialirkan. Ya, jadi bisa formnya, bisa connectionnya. Ya, jadi bisa pada huruf yang diubah menjadi mengalir. Ya. Misalnya huruf apa? Yaitu contohnya G, F, ya gitu. Atau bisa juga pada koneksi atau sambungan huruf yang dialirkan. Misalnya dari T ke H, T ke I, ya, I ke huruf berikutnya. Nah, ini adalah connection. Ya gitu. Jadi saya ulangin ya, untuk fluidity atau fleksibel itu bisa pada formnya, bentuk hurufnya yang diubah. Contoh misalnya G. Harusnya G itu seperti ini, ya, sama dia dialirkan gini. Nah, ini berarti fluidity-nya adalah pada form, ya, pada bentuknya yang dialirkan. Kemudian yang kedua bisa pada connection, pada sambungan, yaitu dari sambungannya. Contoh T ke E kayak gini, thread. Nah, ini termasuk fluidity. Kan bukannya itu normal? Bukan. Karena normalnya itu pulpen. Nah, normalnya itu connection-nya adalah sambungannya gini. Nah, gini ya. Jadi ketika sama dia diubah menjadi gini ya, maka itu dia dapat fluidity-nya. Begitu juga dari huruf I ke huruf berikutnya. Contoh misalnya ini. Nah, ya. Nah, ini masuk yang namanya fluidity dalam connection. Ya, nanti masuk juga yang namanya original connection juga masuk ya. Nah, kita lihat fluidity-nya dulu. Apa arti fluidity? Fluidity itu berarti dia dalam proses pikirnya, dalam pola pikirnya dia biasanya nggak kaku, luwes, fleksibel, ya, dapat beralih dengan mulus, dengan mudah dari satu pemikiran ke pemikiran lainnya, ya. Juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dirinya dengan mudah, baik dalam tulisan maupun lisan. Nah, ya, jadi harus juga nanti dikomunikasi, gitu. Nah, itu adalah tanda fluidity. Nah, ini ada yang menarik. Jadi grafologi itu dia bukan tes IQ, ya. Jadi nggak bisa mengetahui ini IQ-nya 134, ini 110, nggak bisa, ya. Bahkan penemu rumus IQ sendiri ya gitu, termasuk salah satunya Wechsler ya yang punya tes WB itu, beliau tuh belajar grafologi ya gitu dan sempat memasukkan tes grafologi ke dalam tesnya dia. Waktu awal-awal tes WB itu dibikin, grafologi itu ada. Ya, cuman karena beliau itu mau menjadikan tes ini itu mudah untuk dihitung scoring, ya, jadi panduannya scoring itu mudah, sementara grafologi itu kompleks, nggak bisa sembarangan, ya, harus belajar dinamikanya, harus ini, harus apa untuk scoringnya, maka akhirnya grafologi dikeluarkan. Ya, nah beliau itu menyebutkan bahwa dari tulisan tangan itu sebenarnya ada unsur intelijensi. Ya gitu. Tapi kita tidak bisa mengetahui nilai IQ hanya dari tulisan saja. Meskipun tidak bisa, tapi ada beberapa tanda yang kalau tanda itu ditemukan, biasanya IQ-nya average ke atas. Ya, average ke atas itu berapa? Average itu kan 90 sampai 110 ya IQ. Nah, average ke atas berarti ya 110 ke atas. Apa aja tandanya? Ada banyak. Salah satunya adalah dia biasanya kalau nulis G suka seperti ini. Ya. Tuh. Jadi tanda ini biasanya kalau dari statistik grafologi ya gitu, itu ditemukan banyak sekali pada orang-orang yang IQ-nya average ke atas.
Gitu. Tapi ingat, ini tidak bisa kebalikannya ya. Jadi Anda ngelihat tulisan sebelah, G-nya nggak seperti ini, oh kamu pasti IQ-nya average ke bawah ya. Enggak ya gitu, enggak. Jadi kalau ada menjadi tanda, bisa jadi dia average ke atas, ya. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Bisa jadi tinggi juga nggak apa-apa. Cuman bukan tanda itu, ya gitu. Bukan tanda fluidity, flexibility. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, tanda intensifying berikutnya ada yang namanya imagination. Imagination tandanya adalah loops, baik pada zona atas ataupun zona bawah. Ya, apa itu loops? Loops itu seperti ini. Nah, ini loops. Nah, jadi ada kayak lingkaran ya, gitu kayak loop. Nah, ini di zona atas ataupun zona bawah. Untuk zona atas, Anda bisa baca di sini, yaitu adalah huruf B, L, H, K. Selain huruf T dan D, ya. Jadi dalam grafologi, pokoknya huruf T dan D itu selalu dipisahkan. Jadi T dan D itu T dan D, ya. Meskipun ada loopsnya, meskipun dia ada unsur imajinasinya, tapi bahasannya kita pisahkan, nanti dibahasnya di aspek 9, yaitu fierce, ya gitu. Artinya apa? Sensitive to criticism, ya gitu. Jadi kita abaikan. Oke, T dan D mah unik aja gitu. Nanti atas juga beda, ya gitu. Lebar beda, dan sebagainya. Kemudian zona bawah apa saja? Yaitu Y, G, dan J. Itu yang kita pakai. Ya. Jadi P dan F itu kita pisahkan. Ya. Nah, ini contohnya. Anda lihat tulisannya. Nah, ini loopsnya besar-besar banget. Ini berarti ada indikasi ke arah imagination. Ya. Apa arti dari imagination? Nah, arti dari imagination itu adalah penulis mampu membuat gambaran visual di otaknya atau mental image. Seperti ide, perencanaan, ya, inovasi, inspirasi, dan sebagainya. Begitu. Itulah imagination. Nah, kebalikan dari imagination disebutnya apa? Disebutnya adalah tipe konkret. Nah, tipe konkret ini di buku nggak ada penjelasan, oh ini tipe konkret, enggak. Karena apa? Ini sebenarnya sudah dibahas, tapi Bu Erika nggak menyebutkan tipe konkret, nggak masuk subbab sendiri. Dibahasnya di mana? Di imagination yang low. Nah, gitu. Jadi kalau saya tunjukkan dari buku imagination, ya di 2 nih ya, di imagination, thinking, oh nggak masuk sini, imagination. Kita lihat yang di mana imagination. Nah, kita lihat yang di 4 aja, imagination nih. Ya. Saya mau menunjukkan pada Anda contoh deskripsinya. Ya. Imagination. Nih, ya. Tuh, yang konkret itu ada di sini di bahasan imagination, cuman yang skornya dia low. Nah, tuh ya, Anda baca di sini a factual person, nah gitu, prefer see things in the true light dan sebagainya, nah gitu. Nah itu jadi tadi pas saya baca di sini di chat ada yang nanya, Kang, kok Mbak Titi ya gitu, kok di bundel saya nggak ada konkretnya atau di buku nggak ada konkretnya. Nah itu ada di penjelasan imajinasi yang rendah, ya. Nah dulu nggak ada, makanya supaya memudahkan saya masukkanlah ke dalam PowerPoint ini dan ada di bundel yang baru, ya apa di GH Forms juga ada, ya gitu. Nah ini konkret. Anda coba lihat tulisannya di sini. Berapa ini? Berarti tipe imajinatif bukan ini? Bukan. Ya gitu, lihat aja ini simple banget nih, ya tipe tulisannya simple. Nah, apa artinya? Artinya adalah dia tipe yang konkret, ya. Tipe yang faktual, maksudnya faktual tuh yang seneng apa yang perlu ngelihat realnya seperti apa, ya. Jadi kalau apa nih? Pada dasarnya kurang berimajinasi, ya suka akan yang konkret dan jelas, cenderung berpatokan pada ide dan solusi yang tradisional. Nah, jadi untuk bahasan ini adalah seperti ini. Kalau misalnya Anda ngelihat ya gitu, nanti ada ada orang yang nulisnya seperti ini, ya. Misalnya Anda bekerja sebagai sales asuransi, ya gitu. Coba, menurut Anda mana yang lebih mudah Anda ajak untuk membayangkan yang imagination atau tipe yang konkret? Imagination. Ya gitu. Jadi untuk di sini imagination biasanya lebih mudah. Coba Anda bayangkan, misalnya Anda agen asuransi, ya gitu. Coba Anda bayangkan, ya gitu. Kalau misalnya Anda nanti 10 tahun lagi, ya gitu, misalnya tidak ada klaim, wah itu Anda bisa seperti apa? Anda bisa ke
uangnya bisa Anda ambil untuk jalan-jalan ke Belanda, untuk kemana gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda menjual asuransi ke orang yang tipenya konkret? Jawabannya adalah usahakan ditunjukkan contoh-contohnya, gambar ya, pokoknya hal-hal konkret, atau menggunakan sampel yang dia pernah alami. Contoh, misalnya gini, misalnya saya agen asuransinya gitu, permisi gitu, mungkin Anda waktu itu pernah masuk rumah sakit yang dirawat gitu. Oh iya pernah misalnya. Kemudian kalau boleh tahu waktu itu yang membayarkan siapa gitu? Oh yang bayarin orang tua. Nah, itu kan berarti ada contoh konkretnya. Dia sakit, masuk rumah sakit dan dibayar oleh orang tua, ya gitu, oleh keluarga sendiri atau oleh sendiri lah gitu misalnya. Nah, baru kita masukkan ya contoh. Nah, setelah ada konkretnya mau imajinasi juga bisa. Contoh misalnya gini. Nah, kalau misalnya Anda ikut asuransi kami, ya, kalau ada kejadian seperti itu nggak usah lagi mengeluarkan uang, cukup perusahaan kami, ya cukup kirim tagihannya atau apa, perusahaan kami lah yang akan membayar itu, gitu. Jadi kalau tipe konkret biasanya lebih perlu banyak contoh, ya. Jadi kalau misalnya Anda laki-laki nih, ya mau apa ya, kalau bahasa Sundanya sih ngeceng ya, ngeceng tuh mengincar seorang gadis ya gitu, pengen nyatain ya gitu. Nah, itu yang lebih mudah digombalin yang tipe imagination atau yang tipe konkret? Imagination Biasanya lebih mudah. Kau bagikan rembulan, wah ya lebih ini. Kalau yang tipe konkret, apalagi kalau konkretnya diikuti dengan analitis investigatif, wah itu susah ya gitu. Kau bagikan rembulan, nah rembulan itu bolong-bolong. Oh. Kau bagikan mawar, sebentar, apanya dulu nih? Bunganya atau durinya? Duri mawar gitu kan. Gitu ya, rada susah di sini. Itu adalah perbedaan imagination dan konkret. Oke. Saya mau memberi contoh pada Anda ya. Seandainya ada klien nanti konsultasi pada Anda ya. Coba saya mau tanya dulu. Kalau misalnya untuk jurusan arsitek atau seni atau desain komunikasi visual, DKV atau interior, nah itu berhubungan sama seni ya gitu, berhubungan sama seni. Menurut Anda lebih cocok tipe imagination atau tipe konkret? Imagination ya. Nah sekarang ada kasus seperti ini ya. Ini nanti Anda suka menemukan ya. Jadi intinya mah saya menunjukkan ini pada Anda sambil melatih ketika ada yang konsul, bisa jadi harapan dia itu berbeda dengan tanda-tanda yang kita temukan. Dia minatnya ke interior, tapi kita ngelihat tanda-tandanya bukan tipe-tipe imagination, bukan tipe-tipe kreatif. Nanti abis ini ada tanda originality ya, kreatif gitu. Nah bagaimana nih? Sekali lagi kita tidak boleh mematahkan semangat dia. Tugas kita adalah membantu dia, menyiapkan dia kalau sampai dia masuk ke jurusan tersebut. Contoh, kalau saya itu suka seperti ini. Ya, kalau saya itu suka seperti ini. Jadi, whiteboard. Nih, ya. Saya suka menggunakan ilustrasi kayak gini. Misalnya dia itu ada si A, saya suka memberi ilustrasi gini pada kliennya ya. Dan B. Jadi setelah kita gambarkan ya, misalnya kita gambarkan dia itu tipenya konkret, faktual, ya bukan tipe imajinatif, bukan tipe kreatif. Tapi dia mau interior. Nah, saya memberi ilustrasinya gini. Yuk kita bayangkan misalnya si A, ya, ini tipe kreatif. Ya, jadi ada tanda kreatifnya, tipe originalnya, ya tipe imaginationnya. Dan B ini adalah tipe konkret. Misalnya ini adalah Anda ya gitu. Anda adalah tipe si B. Kemudian saya tanya pada dia, nah menurut Anda ya, kalau untuk jurusan seni, jurusan arsitek, interior, kebayangnya lebih cocok A atau B? Biasanya dia akan menjawab A, ya kan gitu, akan menjawab A. Oke, ya. Nah saya mau tanya lagi, tapi menurut Anda untuk B bisa nggak masuk untuk interior? Biasanya kadang suka bingung tuh ditanyain kayak gitu. Mau jawab bisa tapi takut salah atau gimana gitu kan. Nah kita kasih tahu, bisa. Tapi ada tipsnya, ada caranya. Caranya apa? Di sini ada perbedaan proses dalam otaknya. Bagaimana perbedaannya? Perbedaannya gini. Jadi kalau orang kreatif ya, itu misalnya dua-duanya dikasih satu tugas ya untuk dikasih satu ruangan kosong. Nah, ada ruangan kosong nih. Ya. Yang B juga dikasih satu ruangan kosong.
Nah, untuk yang kreatif, ya, yang ada original, ada kreativitinya, ketika ngelihat ruangan kosong ini, di otaknya tuh secara secara bawaannya itu tuh memunculkan hal-hal baru. Oh, kalau ini berarti bagusnya diginikan. Kalau ini bagusnya diginikan, bagusnya diginikan. Karena memang bakatnya dia itu muncul kreativitinya. Ya gitu. Jadi di sini kebayang nih nanti oke, ini diginikan, ini diginikan, ini diginikan apa dan sebagainya. Nah, tipe B ketika melihat ruangan kosong, di otaknya itu biasanya melakukan flashback ke belakang. Ya, jadi dia akan memfilter, ngecek ulang di otaknya itu, pernah nggak saya ngelihat ruangan kurang lebih seperti ini? Ya, oh kayaknya saya pernah nih, ini mirip kayak yang ada di majalah A misalnya, atau yang pernah saya lihat di Instagram, atau yang pernah saya lihat di Pinterest, atau yang pernah waktu itu saya misalnya ke IKEA misalnya, nah ini mirip seperti itu. Ya udah, ini kayaknya bagus cocok sama yang itu sehingga ini dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini dan sebagainya. Nah gitu. Nah itu. Jadi ya kalau diringkas perbedaannya adalah kalau A itu ngelihat yang baru memunculkan hal-hal baru, kalau B ketika ketemu yang baru dia akan melakukan flashback ke belakang. Jadi ya tipsnya itu adalah kalau Anda nanti mau masuk interior, maka perbanyaklah literatur tentang ruangan tersebut, tentang interior. Misalnya baca dari majalah, ya, dari dari internet, dari macam-macam, sehingga ketika ruangan kosong itu akan muncul seperti apa. Nah, klien nantinya, ya misalnya nih klien, misalnya si X nih klien, ya klien yang tidak tahu proses di dalam otak Anda itu, ketika ngelihat hasilnya A, wih bagus ya ada ini, ada ini, ada ini, dan ngelihat hasilnya Anda, wih bagus ya ada ini, dia akan menganggap A dan B ini sama-sama orang yang kreatif. Gitu ya, jadi wajar orang itu akan ngelihat Anda itu adalah orang yang kreatif ya, tapi ya biasanya biasanya proses yang di ininya itu yang terjadi, itu salah satu contohnya.